Dituduh tak profesional karena cabut gugatan ijazah Jokowi, Egy sindir Yusril tak jadi dapat perkara. Karena dalam dugaan saya, istilahnya sampai kepala lo botak bekutil juga nggak bakal bisa menang gitu loh. Kalau situasinya masih dalam kendali kekuasaan seperti ini. Siapa yang berani menjamin hakim tidak ditekan? Nah itu kan bukan prajudas karena saya sudah ngalami. Ini yang menarik, ternyata datangnya perumusan itu dari pemerintah. Kenapa? Karena saya tahu anggota DPR memprotes soal ini gitu ya. Dan menurut saya menjadi menarik karena biasanya kan selama ini anggota DPR apapun undang-undang RUU yang diajukan oleh pemerintah itu kan pasti langsung disetujui oleh DPR. Tapi kali ini DPR mulai menyatakan suaranya memprotes soal undang-undang ijazah palsu. Dan kemudian saya juga berpikir, loh kok makin banyak suatu kebetulan yang terjadi ya? Masa iya sih kebetulan terlalu banyak? Gitu. Peristiwa ini kan ujung pangkalnya nggak jelas tuh. Tiba-tiba komunitas SMP Jokowi SMA itu bikin reuni. Itu ujung pangkalnya apa? Ini kan usul dipanggil pengadilan tuh. Jadi kita menghormati justru proses of law-nya tuh. Nah, kalau DPR bereaksi ya mungkin ada sesuatu yang juga melibatkan kepentingan dia tuh. Kita tidak punya apa-apa. Nah, dengan kita cabut, keadaan seri, 0-0, seperti tidak ada kasus, ya sudah. Jadi masyarakat, jika yang keponya bersangat-sangat dan ingin, apalagi yang punya kepentingan-kepentingan tertentu, saya tidak tahu, saya nggak ada kepentingan untuk itu, buktinya saya cabut, ya. Kepentingan apa saya? Ya, itu adalah kalian bisa class action kah? Ya, nggak perlu minta surat kuasa dari Bambang Tri, nggak perlu. Kuasa hukum Bambang Tri Mulyono, Egy Sujana, membahas tuduhan Yusril Iza Mahendra yang menudingnya tidak profesional karena menghentikan gugatan kasus ijazah palsu Presiden Jokowi. Egy membalas kalau dirinya tak sibuk dengan pekerjaan Yusril, terutama menyangkut pembelaan dalam sengketa Pilpres. Ia meminta Yusril bijak dan tidak menyinggung masalah profesionalitas. Egy curiga kalau Yusril sebenarnya ingin mengincar posisi pembela hukum Jokowi, hingga akhirnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu gagal mendapatkan job akibat dicabutnya gugatan tersebut. Penyelesaian isu ijazah palsu Presiden Jokowi dianggap belum tuntas, padahal isu itu sebelumnya sempat ramai dibicarakan dan jadi bahan gunjingan di masyarakat. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra juga menyesalkan proses hukum yang tak tuntas tersebut. Menurutnya, kasus ini akan jadi gorengan politik, pasalnya tak ada keputusan berkekuatan hukum tetap terkait isu tersebut. Untuk diketahui, Bambang Tri Mulyono, orang yang melapor soal ijazah palsu tersebut, memang telah mencabut laporannya. Di sisi pihak, dia justru ditahan atas kasus lain. Terkait kasus ini, kedua pihak baik pelapor maupun pelapor sama-sama tak memberikan bukti kuat. Keduanya hanya membuat opini yang bisa membentuk berbagai persepsi di masyarakat. Kata Yusril, jika dilihat dari segi hukum semua pernyataan yang dikeluarkan kedua pihak soal kasus ini tidak kuat, kecuali jika pernyataan tersebut diungkapkan di bawah sumpah di pengadilan. Yusril juga menyinggung alasan yang dibuat oleh pengacara Bambang soal tak bisa memberikan bukti karena ditahan. Menurut dia alasan itu terkesan aneh, sebab pengacara harusnya telah mengumpulkan bukti yang membuatnya yakin untuk menenangkan gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan. Di sisi lain, Yusril juga menyayangkan polisi yang malah berproses Bambang secara hukum setelah gugatan didaftarkan. Hal ini malah terkesan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan mereka. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai penangkapan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo oleh polisi terkait kasus dugaan penistaan agama mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan dalam menghadapi kasus tersebut. Yusril mengatakan penangkapan Bambang Tri Mulyono selaku penggugat ijazah Jokowi memang tak berkaitan dengan kasus itu. Kendati demikian, kesan pemerintah campur tangan melalui polisi yang menangkap Bambang tak terhindarkan. Yusril mengatakan penangkapan Bambang berujung pada pencabutan gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Musababnya, kuasa hukum Bambang yakni Egy Sujana dan Ahmad Kozinuddin tak bisa berkoordinasi dengan klien mereka untuk menyiapkan pembuktian di pengadilan. Yusril menuntutkan pencabutan
Pencabutan gugatan itu sejatinya merugikan Jokowi karena kasus gugatan ijazah palsu tersebut tak kunjung usai. Para pendukung dan para pejabat pemerintah serta penjabat dan teman seangkatan Jokowi akan ramai-ramai membuat pernyataan ke media. Mereka menyatakan menjadi saksi ijazah Jokowi adalah asli. Sebaliknya, Bambang dan para pendukungnya tidak akan pernah berhenti menggunakan media yang ada untuk terus melancarkan serangan bahwa ijazah Jokowi palsu dengan bukti-bukti versi mereka. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Joko Widodo yakni Bambang Trimulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Kozinudin, Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Kozinudin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka. Alhasil ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis sore kemarin. Menurut Kozinudin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meminta surat pencabutan perkara itu. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya, hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan. Nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, kata kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak ada. Yusril soal kasus ijazah Jokowi tak kelar, bisa jadi gorengan politik. Penyelesaian isu ijazah palsu Presiden Jokowi dianggap belum tuntas, padahal isu itu sebelumnya sempat ramai dibicarakan dan jadi bahan gunjingan di masyarakat. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra juga menyesalkan proses hukum yang tak tuntas tersebut. Menurutnya, kasus ini akan jadi gorengan politik, pasalnya tak ada keputusan berkekuatan hukum tetap terkait isu tersebut. Untuk diketahui, Bambang Trimulyono, orang yang melapor soal ijazah palsu tersebut, memang telah mencabut laporannya. Di sisi pihak, dia justru ditahan atas kasus lain. Terkait kasus ini, kedua pihak baik pelapor maupun pelapor sama-sama tak memberikan bukti kuat. Keduanya hanya membuat opini yang bisa membentuk berbagai persepsi di masyarakat. Kata Yusril, jika dilihat dari segi hukum semua pernyataan yang dikeluarkan kedua pihak soal kasus ini tidak kuat, kecuali jika pernyataan tersebut diungkapkan di bawah sumpah di pengadilan. Yusril juga menyinggung alasan yang dibuat oleh pengacara Bambang soal tak bisa memberikan bukti karena ditahan. Menurut dia, alasan itu terkesan aneh, sebab pengacara harusnya telah mengumpulkan bukti yang membuatnya yakin untuk menenangkan gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan. Di sisi lain, Yusril juga menyayangkan polisi yang malah berproses Bambang secara hukum setelah gugatan didaftarkan. Hal ini malah terkesan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan mereka.